Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anara qulubal arifin, anaraha binuril huda wal yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi thayyibin, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada saat ini mengumpulkan kita di tempat majelis zikir dan ta'lim ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengumpulkan kita dalam kebaikan dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat dan zuriat beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsalitsata asyar minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari, kaifa yushriku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atih, am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahawatih, am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatih, am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatih. Hikmah yang ke-13 dari Al-Hikamil Athaiyah. Berkata Imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari, kaifa yusyriku qalbun, bagaimana bercahaya hati, bagaimana bercahaya hati. Suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atih, sedangkan rupa-rupa, sedangkan gambar-gambar makhluk ini tetap dan tampak di cermin hati itu. Am kaifa yarhalu ilallah, atau bagaimanakah dia bisa berangkat kepada Allah, wa huwa mukabbalun bi syahawatih, sedangkan dia diikat dengan syahwat-syahwatnya. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah, atau bagaimanakah dia ingin masuk ke hadirat Allah, wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatih, sedangkan dia belum bersuci dari junub kelingahannya. Am kaifa yarju, atau bagaimanakah dia mengharap ayyafhama daqa'iqal asrar, bahwa dia mempaham ilmu-ilmu rahasia, wa huwa lam yatub, sedangkan dia belum tubat min hafawatihi, daripada kesalahan-kesalahannya. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam hikmah yang ke-13 ini pengarang menyebutkan 4 pasal. Kita bahas pasal-pasal tersebut satu persatu. Yang pertama pasalnya adalah
kaifa yusyriku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atih. Bagaimana hati itu bisa bercahaya sedangkan gambar-gambar makhluk ini tetap dan nampak di cermin hatinya. Maksudnya adalah la yusyriku qalbun, tidak bercahaya itu hati, tidak terang itu hati, binuril Islam wal iman wal ihsan, dengan cahaya Islam dan iman dan ihsan. Wa huwa muta'alliqun wa masyghufun bid dunyal ajilah, sedang hati itu bergantung dan mabuk cinta dengan dunia yang segera ini. Jadi ta'ajjub kaifa di situ artinya nafi. Nafi itu artinya tidak. Artinya hati kita ini kadang mau terang, kadang mau menerima cahaya Islam, iman dan ihsan, selama hati kita ini masih tertutup dengan gambar-gambar makhluk ini. Artinya selama hati kita ini masih mencintai dunia ini, maka cahaya Islam kada bisa masuk ke dalam hati, cahaya iman kada bisa menerangi hati, apalagi cahaya ihsan kada akan bisa menerangi hati, karena hati kita ini tertutup, terdinding dengan gambar-gambar dunia yang segera ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, artinya kita mencintai dunia. Mencintai dunia ini menguasai hati kita. Arahan-arahan Islam kada tambus, petunjuk-petunjuk iman kada mampan, petunjuk-petunjuk ihsan apalagi. Karena apa? Karena terdinding hati kita ini dengan banyaknya rancangan-rancangan, banyaknya ingatan, pikiran-pikiran yang bersangkutan dengan duniawi. Kita ambil contoh orang yang cinta dengan dunia. Karena kecintaannya kepada dunia ini sudah kadang memperdulikan lagi halal haram. Dinasihati dengan hukum-hukum Islam, iman, ihsan, kada mampan. Kenapa? Karena hatinya ini sudah dipenuhi oleh gambar-gambar duniawi. Nang kayak caramin. Nah, caramin itu tertutup, maka cahaya itu kada masuk, tertutup oleh satu dinding. Apa yang mendinding? Kecintaan kita kepada dunia yang segera ini. Nah, itu yang dimaksud dengan kaifa yusyriku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atih. Tidak bisa hati itu terang, tidak bisa hati itu bercahaya dengan petunjuk Islam, iman dan ihsan apabila hati kita ini mabuk cinta dengan duniawi. Tenang kayak orang mencintai seseorang, dinasihatikan jangan lawan itu kada baik, sia-sia petunjuk kita ini. Ikam jangan lawan itu, para cari yang lain aja, kada usah lawan itu.
tuh orangnya ka ini 1000 nasihat kada mampan lawan itu tupang sudah ditujunya. Kenapa? Karena inya masgub, sudah mabuk cinta dengan itu. Nah demikian halnya orang yang cinta kepada dunia lebih dahsyat daripada itu. Dia mengejar duniawi, petunjuk apapun yang diberikan kepadanya kada mampan. Sintar nang kaya pagi tarangnya kada kawa tambus karena ketebalan dinding dunia yang mendinding hatinya daripada petunjuk itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, karena hatinya itu sudah mabuk cinta kepada dunia ini, sedangkan kecintaan kepada dunia itu merupakan sumber segala dosa, sumber segala kesalahan. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Nah inilah yang menyebabkan hati itu berkarat betagar aja kita, karena kebanyakan dosa yang ditimbulkan akibat dia mencintai dunia yang melampau batas itu. Nah para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid, bahwasanya hati itu mau berkarat, hati itu mau betagar sebagaimana berkaratnya besi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa in naza'a wastaghfara saqulat. Ujar Nabi kita, sesungguhnya hamba itu bila mana berbuat satu dosa, maka hatinya itu diberi satu titik hitam. Satu dosa, hatinya diberi satu titik hitam. 2 dosa, 2 titik hitam. 3 dosa, 3 titik hitam. Fa inna za'a wastaghfara, jika dia berhenti melakukan dosa dan dia minta ampun kepada Allah, sakulat, maka hati itu kembali bersinar, hati itu kembali terang, hati itu kembali bersih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in masqalah wa masqalatul qulub zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu, ujar Nabi, ada alat yang membersihkan. Kayak hampalas itu alat untuk membersihkan. Yang kayak sikat, alat membersihkan. Wa masqalatul qulub, pembersih, pengkilat hati, zikrullah, adalah zikir kepada Allah. Fal qalbus sadi la budda minat taubat wa kasrati zikir, maka hati yang berkarat, hati yang betagar itu tidak boleh tidak daripada tobat dan memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, barangkali kita belum menyadari, karena kita belum tahu tanda-tandanya. Barangkali kita belum sadar apakah kita ini termasuk orang yang hatinya itu dipenuhi dengan gambar-gambar dunia, atau hatinya itu orang yang hatinya itu diterangi oleh cahaya Islam, iman dan ihsan. Nah kita periksa hati kita, kita kontrol diri kita, apakah hati kita ini bercahaya dengan cahaya Islam, iman dan ihsan, atau di hati kita ini hanya tampak gambar-gambar duniawi. Nah para ulama pendahulu-pendahulu kita yang saleh, mereka menjelaskan tentang tanda, alamat orang-orang yang hatinya itu dipenuhi dengan duniawi. Alamat hati yang tidak bisa ditembus oleh cahaya Islam dan iman.
Nah, yang pertama, ya'taqidu annal asbab yu'atsiru ma'allah. Ini tanda orang yang hatinya gelap, yang kadangkala ditembus oleh sinar iman. Orang yang mengiktikadkan bahwa sebab itu memberi bekas beserta Allah dalam hatinya nih. Dalam hatinya nih sebab itu menentukan. Bujur aja Allah semuaan, tapi mau kada bercari awal makan. Nah, contohnya ini contoh orang yang mengiktikadkan sebab menentukan, memberi bekas beserta Allah. Bujur ya Tuhan nang maampih akan garing, mau kada berobat maulah ampih. Nah, bujur ya nang manganyangakan itu Tuhan, mau kada makan maulah kanyang. Bila hati kita mengiktikadkan seperti itu, berarti kita ini mengiktikadkan sebab itu memberi bekas. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersebab. Itu perintah. Allah memerintahkan kita untuk bersebab, berusaha, berobat, makan. Itu dalam Quran ada semuaan perintahnya. Tetapi jangan sampai sebab itu disamakan dengan musabbib, dengan Allah. Cari aja sebab, Tuhan kada melarang. Cari aja makanan, cari aja obat-obatan, cari aja usaha, Tuhan bahkan menyuruh. Tapi ingat bahwa itu sebab adalah tidak menentukan apa-apa. Yang memberi bekas itu Allah. Nah, kalau kita ditakuni, bisakah kenyang tanpa makan? Bisa. Bisakah sembuh kada berobat? Bisa. Bisakah sugih kada berusaha? Bisa. Bila kita mengiktikadkan di hati, mau kada makan maulah kanyang, kada mau. Nah, itu i'tikad nang salah. Itu menunjukkan bahwa hatinya gelap, hatinya berkarat. Jadi nang sebab kita i'tikadkan sebab, nang musabbib Allah i'tikadkan Allah. Kedua-duanya ini dicari, tapi ada tingkatan-tingkatannya. Nang sebab jangan disamakan dengan musabbib. Maka itu para ibu usaha adanya kah itu maksudnya. Maka itu para makanan. Nah, Allah menyuruh makan, Allah nyuruh berusaha, tapi Allah melarang kita mengiktikadkan makanan itu nang menganyangi. Itu aja yang dilarang Tuhan. Tuhan menyuruh berobat, tapi Allah melarang kita mengiktikadkan obat itu yang menyembuhkan. Ayo coba obat. Nah, pertama tanda orang yang hatinya berkarat adalah dia mengiktikadkan bahwa sebab itu memberi bekas beserta Allah. Yang kedua tandanya orang yang hati berkarat, la yakhafu bima aw'adahu Allah ta'ala bin nar awil azab awil la'nah. Dia tidak takut pada sesuatu yang diancam oleh Allah dengan neraka atau azab atau laknat. Dia kada takut. Jadi Tuhan, kita jangan berzina. Zina itu azabnya pedih. Masih aja mau melakukan. Nah, kada takutan. Ujar Tuhan, ikam jangan mendekati zina. Ujar Tuhan, ikam jangan melakukan riba, karena bila ikam riba itu ikam bermusuh lawan aku. Tetap inya riba, maka ada takutan. Nah, ini tandanya hati itu sudah masyghub bid dunyal ajilah.
jar Tuhan jangan melakukan ini, ikam dilaknat kena. Tahu ada rencak yang dengar, mendengar di ceramah, di TV, di radio, di mana-mana mendengar ini jangan nih dilaknat, tatap aja digawi. Nah ini hatinya sudah kata kawa ditembus lagi oleh cahaya iman, Islam dan ihsan. Yang ketiga, la yarju fima wa'adahu Allah ta'ala minal jannah awir ridwan. Dia tidak mengharap, tidak tergiur dengan janji-janji Allah daripada surga dan keridhaan. Kada tergiur. Biar Tuhan ikam laksanakan ini, balasannya surga bidadari 1000 orang. Kada ada beliau-liur. Kada ada hendak, kada ada meminat, kada menyambut. Nah hati ini kada menyambut, berarti hati kita tertutup. Al-Quran mengatakan, hadis Rasul mengatakan, baca ini, baca ini surah ini, baca tiap malam. Tumat saja bacanya. Bila ikam baca surah itu, ikam kena mati ke surga, direbutakan bidadari. Ada tak baca-baca. Nah bilakah itu kita, berarti hati kita ini rusak. Hati kita rusak. Yang keempat, la yantafi'u bil ilm. Kada kau mengambil manfaat lawan ilmu. Mengaji ya, turun aja tiap kali pengajian, perajinnya lagi. Tapi kelakuan tatap kada berubah-ubah. Nang riba masih riba, nang ketujuh bazina masih ketujuh bazina, nang ketujuh minum arak masih minum arak, nang ketujuh buka aurat masih membuka aurat. Pada turun terus ke pengajian perajinnya. La yantafi'u bi ilmih, kada kau mengambil manfaat dengan ilmu. Berarti hatinya itu kada kau ditembus oleh ilmu. Kenapa? Terdinding oleh kecintaannya kepada selain Allah. Yang kelima, la yantafi'u bi mukhalatatis salihin. Kada ada mengambil manfaat dengan bakawan, bergabung lawan orang saleh. Kawanan ini orang-orang alim, kawanan tuan guru, pas itu kamari. Tapi tatap kelakuan, bila jauh pada tuan guru, iya sudah. Bapakaiannya, pamandirannya, kelakuannya, kayak ada orang bakawan tuan guru. Kayak kada bakawan orang saleh, kada kayak bakawan lawan habaib. Nah ini bahaya ini orang. Kenapa? Artinya cahaya yang ada pada orang saleh itu kada kau menembus hatinya. Bakawan orang saleh aja macam itu, apalagi bakawan yang kada saleh. La yantafi bi mukhalatatis salihin. Kada ada mengambil manfaat dengan bakawan orang saleh. Padahal sudah macam-macam perkataan para ulama, bakawan orang saleh itu menimbulkan rajin beribadah, menimbulkan takut kepada dosa. Itu sudah fitrahnya bakawan orang saleh. Ada ini kada. Yang keenam, tanda orang yang hatinya gelap gulita, la yabki bi dzikril maksiatil lati amilaha. Dia tidak menangis mengingat maksiat yang pernah dilakukannya. Dahulu suah berbuat maksiat ini, suah berbuat maksiat itu, suah berbuat maksiat ini. Keingatan, kada apa-apa. Kada ada pina menyesali, apalagi menangis.
Padahal zikrul maksiat, mengingat maksiat itu merupakan sesuatu sebab yang paling segera membuat menangis bagi orang yang hatinya terang, hatinya lembut. Mengatakan dosa-dosa kita bahari itu adalah kita tertangis. Bila kada tertangis, berarti hati kita ada gangguan, berarti hati kita ada masalah. Kalau kita bujur-bujur hati nang diterangi dengan cahaya iman, ingat dosa bahari, tertunduk kita menangis. Yang ketujuh, la yastahi bi mukhalafati sunnati wa khalqil muru'ah, tidak merasa malu berbuat sesuatu yang bertentangan dengan sunnah dan merusak kehormatannya. Kada merasa malu. Sekampungan orang turunan menuntut ilmu kalanggar, nya kada gana di rumah. Kalau pangsupan kada, orang kalanggaran gana di rumah. Kalau pangasupan kada ada juga. Orang batapihan nya kujuk-kujuk beselawar handap. Kada ada supan, kada ada rakit di tangan. Kada ada supan. Ini parak maghrib arina. Kada ada supan. Berarti hati orang ini sudah pada kawan ditembus lagi dengan cahaya iman. Yang kedelapan, la yakhsaru bitarkit ta'ah, tidak merasa rugi meninggalkan taat. Kada merasa rugi. Ada orang taat berbuat ibadah, inya kadang gawe, kada ada rasa rugi. Nah, kalau orang-orang beriman macam sahabat Nabi, para tabi'in, generasi-generasi pendahulu kita, kalau orang tuh kada sampat misalnya sembahyang berjamaah karena ada masalah apakah kelalaiannya, kada sampat tuntung ke masjid, orang sudah bubar berjamaah, mati-matiannya menangis, menyasar rugi karena kada sampat berbuat taat ini. Nah, itu tanda orang hati yang terang. Kehilangan kesempatan berbuat taat itu kerugian yang besar. Bila kita kada merasa rugi, nah itu ada masalah. Hati kita ini ada kegelapannya. Yang kesembilan, la yajidu halawatat taat, dia kada merasakan manisnya taat. Nyata ibadah kada ada senyamannya. Ibadah tuh kada ada nikmatnya. Orang nang gelap hati itu jelas sudah ibadahnya kada nyaman. Ngapa aja nak lakas tuntung, baca yasin nak lakas tuntung, membaca Quran apa nak lakas tuntung, umpat pengajian nak lakas tuntung, kada nyaman. La yajidu halawatat ta'ah, dia kada menemui manisnya taat. Padahal taat itu mestinya manis, mestinya nikmat bagi orang yang hatinya terang. Yang ke-10, la yahtammu bima asabal muslimin minal bala wal mihan, dia tidak prihatin terhadap bala musibah yang menimpa kaum muslimin. Orang kena musibahnya biasa-biasa, cuek. Orang kena bala, padahal mestinya begitu kita mendengar ada orang Islam kena bala, minimal kita mendoakan bahwa dia dapat keringanan, dapat kemudahan, ketabahan dari Allah. Itu paling kada itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, berapa macam di antara 10 tadi yang ada pada diri kita. Bila komplit berarti buta hati ngarannya. Bila ke-10-nya itu ada. Nah, jadi petunjuk para ulama, petunjuk daripada para ulama sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cara mengobati hati yang seperti tadi, cara mengobati kelakuan akhlak seperti 10 tadi, hanya ada 2 macam obatnya. Pertama, tobat kepada Allah. Yang kedua, banyak zikir. Tobat itu membersihkan.
membersih tobat, mahimbalas tuh tobat. Nah, zikir itu mencilangi, mengkilatkan. Apa tadi ujar Nabi, likulli syai'in masqalah wa masqalatul qulub zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada pengkilatnya, ada berasuknya. Wa masqalatul qulub, pengkilat hati, zikrullah. Itu obatnya. Jadi bila 10 perkara itu ada pada diri kita, kita hendak selamat, kita hendak baik, tobat kepada Allah, banyak zikir. Nah, maka dengan demikian hati yang tadinya berkarat, hati tadinya yang gelap akan menjadi terang dan mengkilat. Nah, itulah salah satu bagian yang dimaksud daripada hikmah yang ke-13 ini. Kaifa yusyriku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atih. Itu pasal yang pertama dalam hikmah yang ke-13, dan selanjutnya lagi ada 3 pasal. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim dinasiratal mustaqim siratal ladzina. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.